hadir pada pagi hari ini. Kita bersama-sama akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita undang Mangit berdiri ya. Yuk, kita mau berdiri yuk. Berdiri yuk. Kita menyanyi Mars PA. Sekarang kita menyanyi. Nyanyi apa kan? Nyanyi apa nih kita, Kak? Hari ini harinya Tuhan. Yuk. Tadi kita sudah menyanyi hari ini harinya Tuhan. Sekarang mari kita bersama-sama berdoa dan Kak yang pimpin ya. Mari kita tutup mata, mari kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang datang kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa karena kami bisa berkumpul kembali untuk memulai ibadah impa kami ya Bapa. Sebentar juga kami akan memulai. Tolong curahkan Roh Kudus-Mu ya Bapa agar Engkau selalu memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan membuka Mazmur. Kita berbaca dari Mazmur apa ya, Kak? Mazmur 1. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. ayat 1 sampai 6. Dan apa ya? Kayaknya lama deh ya, Kak? Lama. Ya. Kakak Rica sama Kakak Eli akan bergantian membaca, oke? Ya, Kak. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Kita sama-sama kerja yuk. Ya Kak. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Oke. Kita nyanyi lagi yuk. Nyanyi apa kita Kak di sini? Happy ya. Oh iya. Berarti kita harus bahagia ya. Ih, bahagia. Kita menyanyi lagi yuk. Yang jagaku selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh kakak cantik ini. Kakak siapa ya? Siapa yang cantik ya? Kakak Linda. Kakak Linda. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Linda yang bawa firmannya ya. Pagi Kak. Wah, semangat banget ya hari ini. Nah, kita akan baca firman Tuhan. Hari ini terambil dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Namun sebelum baca Alkitab, kita mau berdoa dulu. Tapi udah ketemu belum? Perjanjian apa Kak? Ayo, Matius perjanjian baru apa lama? Lama Kak. Yang bener dong. Oh iya, baru Kak. Iya, perjanjian baru, betul. Oke, tetap buka ya Alkitabnya adik-adik. Pasti udah ketemu ya. Kita lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh dipertemukan lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak Tuhan. Sebentar kami akan baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh kami baca dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ini kan ayatnya panjang ya, ada 16. Jadi bantuin Kak Linda ya. Kak Linda ayat pertama, adik-adik gitu seterusnya sampai habis. Oke? Kok kurang semangat sih? Oke, siap ya. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandunya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini
hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, adik-adik, hari ini kita tuh cerita tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Nah, ceritanya tuh ada tuan yang baik hati. Jadi tuan ini tuh kalau dibilang apa ya, dia punya kebun anggurnya luas banget, nggak mungkin dia bisa kerjain sendiri ya. Jadi dia tuh panggil orang yang mau kerja. Kesepakatannya 1 dinar 1 hari waktu masa ini. Mungkin kalau di kita pekerja ya, mungkin 1 hari bisa 200.000, mungkin 300.000. Tapi waktu zamannya itu 1 dinar 1 hari. Nah, tuannya tuh lagi jalan-jalan di pasar tuh. Lihat, tuannya manggil, kamu ngapain di sini? Saya nggak punya kerja. Udah kerja aja di kebun anggurku. Ya, di sini dijelasin tuannya sembari jalan lagi, entah pagi, siang, petang, ketemu lagi orang-orang kayak gitu. Nggak kerja lagi, dipanggil lagi tuh orang-orang yang ada di pasar. Pokoknya tuan ini tuan yang baik hati. Pokoknya dia ketemu, dia panggil, mau kerja gak? Mau. Tapi adik-adik tahu nggak? Adik-adik tahu nggak perumpamaan ini? Ih, kok nggak ada suaranya? Enggak, Kak. Oh, yang di rumah nih, suaranya kurang kencang. Masa nggak tahu? Ini kan udah sering nih kakak layannya bawa ini. Kalau dulu kita belum ada COVID, kita sering cerita nih. Kak Linda suka cerita, Karya, semua kakak lain pasti udah tahu. Dan adik-adik juga pasti suka diceritain nih. Lalu tibalah malam hari, tuan pemilik kebun anggur ini bilang, dia panggil mandurnya. Kalau di kita apa ya adik-adik ya, yang punya kasih kepercayaan sama orang apa sih Kelly? Majikan. Oh, majikannya ngasih kepercayaan Atasannya. ke orang yang di bawahnya, terus dia bilang gini, tolong deh dibayar yang sudah bekerja. Kan di sini diceritain ya, ada yang udah kerja dari pagi-pagi sekali, ada yang kerja jam 5, ada yang kerja jam 9 pagi, ada yang kerja jam 5 sore. Nah, tibalah untuk bayar nih adik-adik nih. Pasti yang kerja pagi mikir ya, iya asik, aku kan kerja dari pagi, pasti dapetnya lebih apa? Besar, lebih banyak nih. Udah angan-angan, udah mimpi-mimpi nih, wah pasti dapat banyak nih. Oke. Terus tiba bayar. Nah, menurut adik-adik Kalinda tanya, dibayarnya sama, lebih banyak atau lebih dikit? Kalau adik-adik pasti tahu cerita ini. Yang kerja pagi lebih banyak, Kak. Yang kerja pagi lebih banyak. Ya. Oke. Kalau yang sore Lebih dikit. lebih dikit. Katanya yang pagi nih banyak nih pasti nih. Udah seneng-seneng. Wah, pasti nih saya nih banyak nih uang pembayarannya, karena kan saya dari subuh, dari pagi-pagi. Yaudah udah petang. Kalau yang baru-baru datang pasti ya dibayarnya seadanya aja, ya kan? Ya. Tiba dibayar adik-adik, tahu-tahunya yang dari pagi dibayar sama. Baca nggak tadi? Baca nggak? Ada di Alkitab. Dibayarnya berapa? 1 dinar. Yang dari pagi, yang baru kerja, semuanya dibayar 1 dinar. Ada yang ngeluh gak sih adik-adik kayak gitu? Ada, Kak. Ada, betul. Ada yang marah dia. Ih, dia apa ya? Bersungut-sungut. Enak aja dia. Udah baru kerja, udah dapetnya 1 dinar. Lah saya yang udah kerja dari pagi, panas-panasan, keringet-keringetan, udah gosong kulit. Masa dibayarnya sama sih? Tuan ini nggak adil. Tuan ini udah ngoceh-ngoceh. Tapi tuan ini kasih penjelasan nggak? Tuan ini bilang, bersungut-sungut kah? Iri hati kah kalian? Iya betul, masih iri hati.
Tapi adik-adik, Tuhan ini Tuhan yang baik hati. Dia mengajak orang-orang ini untuk bekerja karena punya kebaikan hati. Sama kayak adik-adik. Adik-adik juga harus sama, punya hati yang baik. Jangan iri, jangan tukang bohong, jangan dengki. Kadang-kadang kalau mamahnya suka beliin adiknya sepatu duluan, adik-adik langsung apa? Sirik, marah, Kak. Sirik, marah, cemberut, nangis. Padahal adik-adik tahu sepatu mungkin kakak atau adiknya udah rusak duluan, sedangkan punya adik-adik masih bagus, masih bisa dipakai. Nah, kita balik lagi ke tadi, Tuhan yang tadi. Terus kata Tuhan itu sangat-sangat baik hati. Mau pekerjanya cuma 1 jam, mau yang dari pagi, karena kesepakatan dari awal per hari berapa? 1 dinar. Nah, adik-adik, ini menceritakan Tuhan Yesus yang selalu baik hati. Adik-adik punya salah nggak? Punya. Orang tua kita punya salah nggak? Punya. Tapi ketika kita mau bertobat, kita mau berdoa, kita mau minta tolong sama Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Tuhan tidak pernah bilang, kalau misalkan adik-adik berdoa, Tuhan, saya minta maaf. Gak mungkin kan adik-adik kalau minta maaf, gak usah sama Tuhan dulu, sama mama papanya. Pernah gak mamanya bilang, Mama gak maafin, titik, gak pakai kok. Gak kayak gitu kan? Iya, gak kayak gitu. Pasti dimaafin sama orang tua kalau kita memang punya salah. Sama seperti Tuhan yang berhati sungguh-sungguh luar biasa. Nah, adik-adik sudah diberi apa sama Tuhan? Kelebihan. Adik-adik punya talenta, bisa apa? Ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa apa? Menari. Masih banyak kelebihan dan talenta yang Tuhan kasih buat adik-adik. Inilah perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Nah, Kalinda juga mau ajak adik-adik supaya adik-adik itu nggak boleh iri, nggak boleh punya perasaan dendam. Kalau ada orang udah minta maaf, adik-adik harus memaafkan, jangan simpan dendam. Kalinda sering banget nih ketemu adik-adik klien udah megang batu nih, mau ngapain? Kata Kalinda, itu kak tuh, kenapa? Dia udah lempar saya duluan, kok mau balas lempar, boleh nggak sih kayak gitu? Kalinda tanya. Tidak boleh, Kak. Tidak boleh. Jangan balas kejahatan dengan Kejahatan. balasnya dengan kasih, dengan kebaikan. Oke? Firman Tuhan kita hari ini. Oh iya, Kalinda punya tugas. Nanti Kalinda tampilin di sini. Ini mewarnai gambar anggur. Oke? Adik-adik boleh mewarnai pakai spidol, clear up aja boleh, atau pakai origami yang dibulet-buletin baru ditempel-tempel di gambar yang ini nih, yang Kalinda kasih unjuk buat adik-adik. Oke? Nanti bisa dikirim ke kakak layannya untuk hasilnya. Oke? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyi Yang Jagaku Selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang dibawakan oleh Kakak Linda. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar tadi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, saat ini, hari Minggu ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati bangsa dan negara kami, baik pimpinan presiden kami, wakil presiden, menteri-menteri, bahkan semua jajaran yang ada. Biar Tuhan berikan hikmat bijaksana dalam memimpin bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan, kasih setia Tuhan boleh memberkati bangsa dan negara kami. Berkati juga gereja dan pelayanan yang ada Tuhan. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan memberkati gereja-gereja di mana ada, baik gereja Tugu terkhusus Tuhan, berkati pelayanan yang ada.
Berkati pendeta-pendeta yang melayani di GPIB Tugu, baik KMJ, lalu ada majelis, komisi, semua yang terlibat, biar tangan Tuhan yang boleh memberkati setiap pelayanan yang ada. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk orang-orang sakit, biarlah Tuhan menjamah, menyembuhkan orang-orang yang sakit saat ini, baik di rumah maupun di rumah sakit, lewat obat, lewat dokter, biar tangan Tuhan boleh menjamah dan menyembuhkan. Terlebih Tuhan, sakit COVID yang ada di seluruh dunia ini, Tuhan boleh hilangkan Tuhan, bahkan biarlah sakit penyakit ini boleh menjauh, boleh pergi, bahkan boleh hilang dari muka bumi ini, sehingga aktivitas kami, sehingga adik-adik layan boleh bertemu kami kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak, bahkan lewat sekolah, lewat perkumpulan yang ada, biar nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Ya Bapa, kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang menyempurnakan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita masuk dalam apa nih? Kakak Nah, adik-adik siapin uang persembahannya ya. Ya, kita menyanyi Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nanti persembahannya dikasih ke mama papa, diserahkan ke gereja. Ya. Kita masuk ke dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami ataupun melalui orang tua kami. Kami sudah memberikan persembahan yang berasal dari Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa mau terima akan persembahan kami ini dan berguna untuk banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi dari Terang Matahari. Tapi kayaknya diajak bangkit berdiri aja ya. Oh iya, ini yuk. Bangkit berdiri kan, Dik? Ya. Kalau punya kan? Terang matahari telah menyinari segala negeri dan gunung dan sawah dan ladang semua berseri. Adik-adik, kita akan menutup di dalam doa yang akan dibawakan oleh Kakak Linda. Adik-adik, ibadah hari Minggu pelayanan anak hari Minggu ini udah selesai ya. Namun sebelumnya kita mau mengakhiri ibadah ini, kita berdiri yuk biar semangat ya. Kita mau berdoa. Oke, udah? Oke, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman dari awal, pertengahan sampai akhir, dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah hari Minggu pelayanan anak ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati orang tua kami, boleh memberkati seluruh orang di dunia ini,
dan bahkan Tuhan boleh memberkati orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalan terus. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, adik-adik. Jangan lupa minggu depan ada ibadah IPA lagi ya Kak Eli. Setiap hari Minggu jam 8. Shalom. God bless you. Dadah, God bless.